La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jazakallah khairan. Gusmin hadir juga untuk membuka kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Kal mubtadi'ati wal musyrikin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin min ummatihi ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna, tsumma amma ba'du. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah sekalian, jamaah at-taubah yang dimuliakan Allah, mari kita awali dengan sama-sama tabarrukan, mencari kebarokahan dari Asma'ullah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan bangun dari tidur untuk memperbaiki cara beragama, sekaligus memperbaiki kehidupan dunia kita, khususnya di hari Ahad ini, dari awalnya sampai nanti insya Allah kita tidur kembali di hari Sabtu, di hari Senin malam hari. Kalau kita bilangnya Minggu malam Senin, kalau Islam bilangnya hari Senin malam hari, adzan maghrib itu ya. Kita syukur dengan kita ucapkan kalimatus syukri hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihatu. Salawat dan salam terus kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk semua keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita pun dirahmati Allah lahir batin dunia akhirat, keluarga kita juga, dan berkesempatan mendapatkan asy-syafa'atu al-uzmatu di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang terdaftar, diperhitungkan, ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ini saya tadi ngomong sama Bapak Imam sholat kita pagi ini, Ayah Ibad. Ini mejanya kok kemajuan gitu kan, dibuat sama Pak Jendro ini ke depan. Dibilangnya supaya sayanya mendekat ke jamaah, karena udah zamannya. Kalau dulu digambarkan muallim-muallim kiai itu, yang namanya perigi, yang namanya sumur, itu sumber ilmu, maka timba datang turun, seret, nyamperin. Itu zaman dulu. Murid-murid datang ke rumah para guru. Zaman sekarang kayak ceret, kayak teko, kayak jak, itu sumber air, sumber ilmunya datang ke gelas-gelas menghampiri murid-murid. Ada kajian privat. Kalau zaman dulu suul adab, guru disuruh datang ke rumah murid, ya, disuruh privat, itu kurang ajar itu secara aturan Islam. Tapi ya udah zamannya. Kalau zaman dulu gurunya di belakang di sini, muridnya merapat. Kalau zaman sekarang muridnya menjauh sana, gurunya suruh merapat. Mau gimana lagi, udah zamannya ya. Ya sudahlah, kita penyesuaian aja lah, nggak usah kaku-kaku amat, ya kan? Bukan begitu Mas Iman. Kemana aja Mas Iman nih, kok di absensi itu selalu alpa terus ini. Saya aja orang Bukit Dago jauh sana dari Rawakalong, ya. Rawanya nggak ada, kalongnya banyak, itu codot kampret yang makan buah malam hari itu. Datang ke sini Mas Iman. Mas Iman datang-datanglah sini. Ya Mas Iman ya. Baik Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah sekalian yang dimuliakan Allah, kajian kita kitabnya Al-Fiqhu Al-Muyassaru, fikih praktis gitu ya. Masih pembahasan seputar air. Ini sampai babnya Al-Mas'alatu As-Sadisatu ya.
bagian ke-6, as'aru al-adamiyina wa bahimatul an'ami, gitu subbabnya. Jadi ada istilahnya nanti dalam fikih itu as-su'ru. As-su'ru itu ya, jadi ada air itu berada di satu tempat, bejana ya, tapi bekas manusia, nah, gitu, sisa dari manusia. Nanti kita lihat ibarah atau takbirnya, istilah kita, frasanya ya dari kitab ini. Itu gimana? Kalau tadi disinggung Gusmin, mustakmal itu gini, ada tempat air, kita sebut apa ya yang enak, bak lah, bak. Mau 2 kullah atau tidak, gitulah bahasanya ya, mau banyak atau sedikit gitu aja. Terus kita berwuduk dari situ, tapi ada percikannya masuk lagi ke bak air yang ada airnya itu. Nah, itu kalau dalam mazhab tertentu itu tetap suci dan boleh digunakan lagi untuk bersuci. Tapi kalau menurut kajian kita 2 bulan yang lalu, lu kok 2 bulan yang lalu tak? Ya karena bulan lalu saya alpa, nggak datang saya. Udah dibahas, air mustakmal yang sudah digunakan untuk bersuci, digunakan bersuci kembali. Kalau mazhab Syafi'i itu tidak mensucikan, kecuali kalau airnya lebih dari 2 kullah. Makanya dulu masjid-masjid jami, masjid akbar, masjid agung itu besar-besar itu seperti masjid di Banten sana, Masjid Agung Banten itu ya, itu ada kolah. Nah, itu kolah itu maksudnya kullah bahasa Arab, kolam. Ada kolah gede banget, orang tuh uduk gitu, kan masuk lagi air bekas uduk es itu. Bukan begitu Bang Victor? Begitu kan ya? Tapi yang parahnya kadang-kadang dia kumur-kumur, disemburnya ke dalam tuh. Astagfirullah. Walaupun itu melimpah lebih dari 2 kullah, lebih dari 2 kullah itu lebih kurang antara 160 liter sampai 300-an liter. Itu 2 kullah, kullataini gitu. Ya, jadi macam-macam juga ulama fikih ini menerjemahkan 1 kulahnya berapa sebenarnya gitu. Jadi kalau 2 kulah itu kali 2 gitu. Ya paling dikitnya 160 liter, paling banyaknya sekitar 300 liter. Nah itu namanya mustakmal. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu nggak boleh lagi digunakan kecuali lebih dari 2 kullah. Kalau dia sedikit di bawah itu ya dia suci sih, boleh untuk mandi biasa kalau sekedar gitu. Tapi kalau untuk berwudu, mandi junub, untuk bersucinya kita nggak lagi digunakan gitulah. Tapi kalau dalam kitab ini 2 bulan yang lalu dikatakan ya Rasulullah SAW itu ada kalanya, ini hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wuduhi, bahwa Nabi kalau udah selesai wudu, sahabat itu berebut untuk mengambil bekas air wudu Nabi. Wah, berarti itu kan air mustakmal, ternyata boleh gitu. Bahkan Nabi itu begini, pernah dalam safar, hadisnya ya riwayat Al-Bukhari juga, dalam safar ini dari sahabat Anas bin Malik. Rupanya berhenti di rest area di satu tempat, nggak ada air untuk berwudu. Nabi bilang, siapa di antara kalian yang membawa cadangan air minum? Ada di antara sahabat bilang, ada ini Nabi. Terus Nabi dulu namanya geriba. Geriba itu tempat air minum yang dari kulit. Ya, dibukalah tutupnya. Terus Nabi celupkan ya tangan Nabi ke dalamnya. Udah gitu, ya Nabi berwudu. Nabi itu berwudu itu 1 mud. 1 mud itu gelas aqua itu. Tuh. Yang Pak Dadang tuh, dia sebelum jadi barista ngeteh dulu dia tuh, ya. Nah itu, segitu. Karena wudhu itu yang penting merata. Juga di zaman itu dan Jazirah Arab atau Hijaz namanya, Saudi Arabia dulu namanya Hijaz.
dan nejet gitu, itu sulit air. Tapi bukan berarti kita sekarang juga berlimpah air tuh terus buka kerannya udah kayak PDAM aja brrrr, gitu ya, jangan begitu ya. Itu Nabi berwudu, kemudian Nabi celupkan terakhir tangannya, keluar dari sela-sela Nabi itu, dari sela-sela jarinya itu keluar air kayak keran memancar. Maka sahabat pun ngantri wudu. Ditanya oleh sahabat yang lain sama Anas bin Malik, Anas, itu kira-kira berapa orang sahabat tuh yang ngantri dari tangan Nabi itu? Ya lebih kurang adalah 100-an orang, kata Anas bin Malik itu. Tapi itu kan bekas wudu Nabi jadinya. Nah, jadi mustakmal. Hadis-hadisnya dipakai itu, bahwa nggak apa-apa bekas wudu. Juga persaksian Aisyah ketika mandi junubnya Nabi. Jadi Aisyah menceritakan Nabi itu mesra banget gitu ya. Yang mana aku pernah mandi bersama Nabi, kata Aisyah. Dia mengkisahkan dirinya. Kemudian Nabi itu ya gitulah, gosok-gosokan, terus siram-siraman air gitu. Nah itu mandi junub. Jadi bekasnya pun kena-kena, nyiprat-nyiprat ke tempat-tempat air yang untuk ya, mandi junub lagi gitu. Jadi mustakmal ini ya, ada yang make suci tapi tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci, ada yang suci dan bisa digunakan lagi untuk bersuci gitu. Nah, kalau sekarang kita bicara as-su'ru ya. Apa itu as-su'ru? As-su'ru huwa ma baqiya fi al-ina'i ba'da syariba asyaribu minhu. Jadi air yang tersisa di gelas gitu aja kita bilang ya. Yang mana ya, air itu tadi udah diminum oleh seseorang ya. Jadi bekas minum orang gitu. Nah, ini bukan maksudnya jorok ini ya, nanti kita lihat penjelasannya. Ada bekas-bekas orang diminum-minumin gitu, bukan itu maksudnya ya. Pokoknya ada bekas minum orang. Ini biasanya keluarga. Anak kita nggak habis. Ya biasanya ya, tim penyelesai ya ayah itu. Kalau anak-anak nggak habis kan diserahkan ke ayahnya gitu kan. Fa al-adamiyu tahirun. Semua manusia badannya ini dihukumin suci. Kecuali kalau dia ini suci maksudnya najis ya, bukan hadas. Bukan hadas ya. Wa su'ruhu tahirun, dan bekas-bekas minuman dan makanannya begitu ya, hukumnya juga suci. Ini menurut kitab ini ya. Menurut kitab ini frasanya begitu, ibarahnya atau takbirnya. Sawaun kana musliman au kafiron. Apakah statusnya seorang muslim atau orang kafir? Sama. Cuma orang kafir, orang musyrik itu kalau di dalam surat At-Taubah ya, innamal musyrikuna najasun, itu najis maknawi, yaitu najis akidah. Fisiknya orang kafir jangan langsung dihukumin dia itu bernajis. Kalau fisiknya, badannya hissiyah itu tidak. Cuma orang kafir juga dalam keadaan junub, kan dia nggak tahu itu mandi junub ya, dia kan menanggung junub, berhadas dia, hadas kecil dia nggak berwudu, hadas besar dia nggak mandi junub. Tapi kalau badannya orang kafir itu dihukumin sebagai suci. Wa kadzalika al-junubu wal haidu. Begitulah statusnya orang yang sedang keadaan junub, perempuan lagi haid, perempuan ya, lagi nifas begitu. Itu faktanya badannya itu suci dari najis, tapi dia dalam keadaan berhadas. Kita bedakan itu ya. Jadi jangan lantas istri lagi haid berarti dia berhadas besar, tubuhnya najis. Enggak begitu, tubuhnya suci, enggak ada najis, kecuali misalnya ada nempel najis, entah ada kotoran anak gitu kan, karena punya anak kecil gitu kan. Nah, itu lain ya. Begitu. Wa qad thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu la yanjusu. Karena sudah jelas sekali ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tubuhnya seorang mukmin itu
tidaklah mengandung najis. Nah, begitu. Terus kita dapatin juga cerita dari Aisyah, wa an Aisyah radhiyallahu taala annaha kanat tashrabu minal ina'i. Aisyah itu pernah minum, udah ditaruh di meja, gitulah bahasanya. Wa hiya haidun. Waktu itu Aisyah sedang haid. Ya. Fayakhudhuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saking romantisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ambil gelas minumnya Aisyah, masih ada airnya. Fayadau fahu ala maudhi'i fiha, dan dicari di mana bekas mulutnya Aisyah tadi, bekas bibirnya, disitulah Nabi minum. Aisyahnya sedang haid, bekas minumannya masih ada airnya, diminum lagi sama Nabi. Nabi itu orangnya mesra, enggak kok masing-masing loh gitu. Nabi itu suka makan bareng satu piring sama istrinya gitu, minum udah satu gelas gitu. Kalau kita sekarang mandi bareng-bareng walaupun tidak sedang mandi junub. Nah, itu Nabi membangun romantisme berkeluarga. Di sini ya, riwayat Muslim, Sahih Muslim ini menunjukkan bahwa tubuh manusia yang sedang haid pun itu suci gitu. Cuma dia berhadas, iya ya. Nah, itu cerita dari pengalaman Aisyah ya. Terus wa qad ajma'a al ulama ala tahirati su'ri ma yu'kalu lahmihi min bahimatil an'ami wa ghairiha. Maka para ulama pun ya bersepakat bahwa suci sisa minuman hewan yang dagingnya halal dimakan. Jadi ya, itu ada misalnya tempat air besar, orang itu di kampung, terus datang kambing minumin airnya. Nah, itu bisa itu digunakan untuk berwudu, untuk bersuci, karena ini hewannya halal dimakan dagingnya. Sapi misalnya minum di situ. Bahkan nih kita lihat nanti, ini cerita kucing ini. Ya, yang nggak suka kucing ya tutup aja telinganya ya. Nanti dibahas sama kitab ini nih, masalah gimana kalau hewan yang tidak halal dimakan ya dagingnya juga minumin sumber-sumber air itu ya, tempat-tempat air tadi. Gimana? Nanti ada penjelasannya. Amma mala yukalu lahmi kasibai wal himari wa ghairiha fassahihu anna su'raha tahirun. Sementara gitu, hewan yang dagingnya tidak halal dimakan pun seperti hewan buas. Namanya buas itu maksudnya bertaring, berkuku tajam, seperti di awal-awal surat Al-An'am ya, tentang hewan-hewan yang haram itu ya. Juga keledai, keledai itu haram, dan yang sebangsa dengan itulah. Maka menurut kitab ini sisa-sisa minumannya, jilatannya gitu ya, ini ya, ini nanti bukan anjing, lain lagi kalau anjing, maka hukumnya pun suci ya, gitu dijelaskan menurut kitab ini. Cuma dia ada ketentuannya ya, wala yu'tharu fil ma'i ya, tidak terlalu berpengaruh air bekas minumannya hewan-hewan yang haram ini tadi dimakan, hewan-hewan buas tadi. Wa bi khassatin idza kana al-ma'u katsiran, dengan catatan, ada tapi catatannya, khususnya untuk hewan-hewan yang dagingnya haram dimakan, catatannya supaya airnya banyak ya. Nah, itu airnya berlimpah lah, maksudnya lebih dari 2 kullah. Amma idza kana al-ma'u qalilan wa taghayyara bisababi syurbiha minhu fa innahu yanjusu. Tapi kalau airnya di bawah 2 kullah, yang minumin pula hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, hewan yang haram, hewan buas,
maka air tersebut bukan hanya tidak boleh digunakan untuk bersuci, melainkan sudah dihukumin air najis. Begitu ya. Nah, nanti yang jadi dalilnya adalah wa dalilu dzalika, landasan hukumnya al haditsu as-sabiqu wa fihi annahu sallallahu alaihi wasallam, ya, berdasarkan hadis Nabi, ya, di mana Nabi itu suila anil ma'i wa ma yanubihi minad dawabi was sibai. Jadi pernah ditanya, ada tempat air yang terbuka gitu ya, di satu tempat gitu, kemudian sering didatangi oleh hewan-hewan apa saja, juga binatang buas, ngambil gitu airnya di situ, minumin, jilatin gitu. Kemudian itu hukumnya gimana itu Nabi gitu kan? Sementara airnya itu juga enggak terlalu berlimpah, di bawah 2 kulah lah. Kemudian Nabi pun menjelaskan, faqala idza balagha al-ma'u kullataini lam yahmil al-khabatha, gitu kata Nabi ya. Jadi kalau jumlah air itu mencapai 2 kullah, 160 liter sampai 300-an liter, maka kalaupun diminumin oleh hewan-hewan buas, hewan-hewan yang haram dimakan, maka tidak dihukumin najis. Begitu ya. Kemudian kalau yang di rumah kita airnya mungkin nggak mencapai 2 kullah ya, kemudian dijilat sama anjing, sama kucing. Kucing itu kan dagingnya haram, itu gimana pula? Maka Nabi menjelaskan ya masalah kucing, innaha laisat binajasin. Kucing itu walaupun haram dimakan dagingnya, tapi tubuhnya nggak najis, kata Nabi ya. Nah, Nabi bilang begitu ini ya. Riwayatnya Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, hadisnya sahih gitu ya. Innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafati. Karena kucing itu ya dihukumin suci badannya itu sebab dia itu hidupnya bersama kalian. Nanti itu bisa ngerepotin. Nah, berdasarkan ini, maaf ini, ada namanya al-aqwal as-sudud, pendapat yang minoritas, mengatakan, maaf ya, ini gara-gara hadits ini ada ulama ini, walaupun tidak banyak ini, minoritas, mengatakan taiknya kucing itu tidak najis. Jadi jangan heran nanti kalau ada pendapat begitu. Ini pendapat ulama, bukan pendapat saya. Ada di antara pendapat ulama walaupun minoritas mengatakan tai kucing itu tidak najis. Karena ini tadi, innaha laisat binajasin, kata Nabi. Kucing itu semuanya tidak najis. Nah, nanti kemudian ada yang nyinggung, berarti Ustadz gitu juga kencing kucing? Iya, nggak najis juga. Tapi kebanyakan mengatakan walaupun kucing itu hewannya haram dimakan, Nabi katakan badannya tidak najis, tapi tai dan kencingnya tetap najis. Itu yang kebanyakan pendapat ulama. Begitu ya, biar kita nggak salah paham ini gitu ya. Nah, itu mengenai hewan yang haram dimakan, menjilatin atau bekas-bekas air jilatan dia kayak kucing tadi. Kalau anjing gimana? Wah, kalau anjing dagingnya haram dimakan ya, tubuhnya najis berat, jilatan bekasnya harus disamak. Nah, ini hadisnya ya. Kita lihat riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tuhuru ina'i ahadikum. Ini ceritanya perabotan. Ada ulama yang tidak mengkiaskan selain perabotan, perkakas makan. Ini supaya kita nggak salah paham. Jadi perabotan rumah tangga kalian, perkakas kalian, idza walagha fihi al-kalbu, kalau dijilat sama anjing, karena anjing mau ngambil airnya mungkin gitu. Misalnya gini nih, bekas minuman kita nggak habis gelas, ditaruh di satu dapur, rupanya datang anjing, dijilatinnya ya, dia mau minum sisa-sisa kita tadi.
an yaghsilahu sab'a marratin, nanti cara mencucinya 7 kali dengan air, ulahunna biturab, salah satu dari 7 itu dicampurkan dengan tanah, namanya disamak. Begitu. Boleh yang pertama, boleh tengah-tengah, boleh akhir, pokoknya salah satu dari 7 guyuran itu dengan tanah airnya dicampur untuk mencuci gelas tadi. Nah, ini Nabi bilang adalah ina, yaitu perabotan, perkakas makanan. Jadi kalau dijilat anjing pakaian, dijilat anjing badan, ada ulama mengatakan nggak perlu disamak. Ada yang begitu. Karena Nabi membahas perabotan, bukan membahas tubuh kita dijilat anjing, wah diguyur ya dengan air sampai 7 kali, salah satunya dicampur tanah atau pasir. Begitu juga pakaian kita kejilat anjing gitu. Ada ulama mengatakan itu tidak untuk badan, pakaian dan lain-lain, hanya perabotan. Tapi kebanyakan ulama bilang itu berlaku untuk apa saja gitu. Mau itu perabotan atau perkakas makanan dapur ya, juga badan kejilat anjing, pakaian kejilat anjing. Nah, itu semua harus disamak gitu. Jadi ada 2 pendapat juga ulama. Dah, terakhir ya, kita bicara tentang ini agak penting nih ya, bejana atau perabotan yang terbuat dari emas dan perak gitu ya, yang terbuat dari emas dan perak. Jadi bejana atau al-aniyatu ya, itu adalah tempat penyimpanan air dan lainnya ya, baik yang terbuat dari logam tertentu, termasuk terbuat dari ya mungkin emas, perak dan logam apa saja. Maka khususnya logam besi selain emas dan perak, hukum asalnya juga kuningan ya, kuningan itu hukum asalnya boleh-boleh saja digunakan. Jadi gelas dari kuningan gitu. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 29, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah ciptakan semua yang ada di bumi ini, di muka bumi ini ya, untuk kalian, boleh-boleh. Ini hukum asal nih. Hukum asal. Selalu ulama membawa surat Al-Baqarah nomor surat 2 ayat 29 nih. Pokoknya yang belum ada datang dalilnya secara spesifik atau secara umum, maka inilah dalil yang membolehkan segala sesuatunya dalam Islam. Ini dia. Allah ciptakan ya segala yang apa di muka bumi ini boleh untuk kalian semuanya, kata Allah begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau piring kita, sendok kita, gelas dari emas dan terbuat juga dari perak? Karena sultan ya crazy rich, akhirnya ya kebangetan gitu ya. Maka dijelaskan oleh Nabi ya di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, la tasrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddati. Siapapun yang mengaku umat Islam tidak boleh makan ataupun minum ataupun ya kegiatan makan dan minum itu ya, termasuk nyendoknya, sendok, garpu, gelas, mangkok ya, apalagi namanya piring dan semaknanya, tidak boleh makan minum yang mana perabot-perabot tadi terbuat dari emas dan perak gitu. Wala ta'kulu fi sihafiha, juga tidak boleh kalian makan dengan piring yang terbuat juga dari emas dan perak tadi. Fa innaha lahum fid dunya, karena emas dan perak itu ya bukan emas dan perak itu untuk orang-orang kafir di muka bumi ini. Walakum fil akhirati, sedangkan kalian nanti menikmatin perabot-perabot perkakas, alat-alat makan dari emas dan perak dan segalanya dari emas dan perak itu untuk kalian nanti di akhirat, di surga, kata Nabi. Nah, kemudian ulama menyikapi hadis ini. Kenapa dilarang? Nabi Muhammad SAW, hikmahnya ini, kenapa Nabi Muhammad langit pertama sampai langit 7 waktu Mi'raj
itu nggak ketemu dua mazhab Nabi. Satu Nabi Nuh, dua Nabi Sulaiman. Dijelaskan sama ulama itu. Ya, Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah dan banyak itu. Ada hikmahnya. Contoh, langit pertama kenapa ketemu Nabi Adam? Sowan dulu dengan bapak moyangnya manusia, bahwa Nabi akan berdakwah untuk semua manusia tanpa memandang sukunya, bangsanya, semuanya. Pokoknya keturunan Adam dakwain semua. Itu langit pertama. Nah, nanti kenapa ketemu Nabi Isa? Karena Nabi itu supaya jadi pendakwah yang taat, yang terjaga dirinya seperti Nabi Isa misalnya. Kenapa ketemu Nabi Musa di langit ke-6? Ya diantaranya Nabi itu akan menghadapi tantangan besar seperti Nabi Musa menghadapi Bani Israel. Baru di langit ke-7 misalnya ketemu Nabi Ibrahim. Itu bapak moyangnya para nabi dan rasul, ayahnya para nabi dan rasul, dan Nabi Muhammad melanjutkan dakwah Islamnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ada dua mazhab nabi yang Nabi Muhammad itu tidak ditemukan Allah. Pertama Nabi Nuh tidak ada di antara langit-langit itu. Kenapa? Karena Nabi Nuh itu ya dia kemudian mendoakan umatnya supaya dihabisin aja semuanya. Ini nggak beresin nanti keturunannya. Nabi Muhammad dilarang begitu. Jangan Muhammad, jangan. Kau agak istimewa. Kau bukan Nuh alaihissalam. Kau adalah Muhammad bin Abdullah. Yang satu lagi nggak ketemu Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu serba instan, semua kekayaan harta benda, menguasai hewan, menguasai jin-jin, dan semua jin disuruh mengeluarkan dari perut bumi, dari dalam lautan, emas, perak, permata, intan, dan semua perabot-perabotnya Nabi Sulaiman itu dari barang-barang mulia kayak gitu. Nabi Muhammad dibilang, Muhammad nggak begitu. Itu nanti bagianmu dan umatmu di surga, bukan di dunia ini. Nah, jadi dibilang ulama, kenapa nggak ketemu juga Nabi Sulaiman? Termasuk di sini, ya, bahwa kita jangan berlebihan di dalam urusan beragama, juga jangan berlebihan dalam urusan dunia. Namanya ghulu fiddin wad dunya. Tidak boleh berlebihan, ekstrim dalam urusan beragama, tidak boleh ekstrim dalam urusan dunia, sekalipun kaya raya melimpah. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Cukup itu saja. Siap. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Ya, siap. Hanafi. Ya. Jadi ulama pun dalam menghukumi keledai, tadi benar Bang Victor itu. Jadi kalau keledainya keledai liar, ada mazhab tertentu mengatakan dia halal dimakan. Tapi kebanyakan mazhab yang tersedia ini, mau yang jinak dipelihara, diternak, maupun yang liar, kebanyakan keledai itu diharamkan dimakan. Walaupun ada mazhab tertentu, sebagian dari mazhab Hanafi, enggak keseluruhannya, itu ada yang menghalalkan dengan catatan harus keledai liar gitu. Nah, itu misalnya begitu, ya. Nah, tapi kebanyakan mazhab yang ada, khususnya juga mazhab Syafi'i, dan kalau merujuk kepada hadisnya, Nabi bercerita secara umum keledai itu haram gitu. Nabi tidak cerita mau dia dipelihara di ternak, jinak, ataupun dia liar di alamnya gitu. Nah, jadi hadisnya itu sahih bahwa keledai itu haram dimakan gitu ya. Nah, walaupun nanti ada pembahasan. Berarti kalau ada mazhab yang makan keledai liar itu menentang sunnah Nabi, enggak begitu cara menghukuminya. Ini ulama ini dia ada pertimbangan. Contoh nih Bang Victor ya, riwayat Al-Bukhari itu ada bab masalah munakahat, nikah. Nabi bilang gini, la nikaha illa biwaliyin. Seorang perempuan, apapun ceritanya kata Nabi, enggak sah dia nikah
kalau tidak restu walinya, walaupun wali hakim diwakilkan ke entah ke KUA atau ke saudaranya atau kemana lah diwakilkan, selagi masih ada walinya, ayah kandungnya gitu, ayah kandungnya perempuan, dia tidak sah nikah kalau tidak sepengetahuan dan restu dari walinya, dan atau bahkan walinya sendiri yang menikahkan kepada calon menantu laki-lakinya nanti. Ada pendapat Imam Abu Hanifah. Ini ulama mazhab pertama, wafat tahun 150 Hijriah. Nama aslinya Nu'man bin Thabit, Imam Abu Hanifah. Dia mengatakan perempuan nggak apa-apa menikah tanpa wali. Itu jangan langsung dituduh, wah Imam Abu Hanifah ini bid'ah dolalah finnar. Sesat Imam Abu Hanifah ini menyelisih hadis Nabi ini gitu. Oh jangan begitu cara ngukuminnya. Nanti dia punya pertimbangan, ada dawabit, ada qawaid, ada rambu dan ada kaidah yang dirumuskan oleh Imam Abu Hanifah. Ada nanti. Nah, itu kajian-kajian khusus itu namanya ya. Jadi begitulah cerita tadi tentang keledai. Kebanyakan mazhab dan begitulah berdasarkan hadisnya keledai itu haram. Tapi ada memang sebagian dari pendapat Hanafiyah, keledai liar itu boleh dimakan alias halal. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Apa? Iya. Sebetulnya itu kalau yang orang biasa istilahnya haram, ya apa najis kan, artinya tidak bisa untuk bersuci. Iya, ini masih ditanya Pak Muhajir, air mustakmal yang udah dipakai tadi ya, cipratan kita wudhu, cipratan kita sedang mandi junub, masuk lagi ke bak-bak itu ya. Terus beliau bilang kan itu untuk Nabi. Sholat subuh kita tadi juga itu dari Nabi asalnya. Begitu cara ulama itu menjelaskan. Dalilnya surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Nanti kita dapatin dalil tadi Nabi bilang, tubuh orang mukmin itu layan jusu, tidak najis. Tadi kan ada riwayatnya Al-Bukhari. Jadi tubuh-tubuh kita ini enggak serta-merta dihukumin najis. Nah, gitu ya. Sehingga kayak mazhabnya Hanbali, mazhabnya Maliki, itu air mustakmal memang boleh digunakan kembali untuk berwudu dan mandi junub. Tapi kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, bahkan mazhab Hanafi itu termasuk ya penyebabnya dia katakan air mustakmal nggak boleh lagi digunakan untuk berwudu yang udah digunakan tadi, cipratan-cipratannya kena, nggak boleh untuk mandi junub. Karena Imam Abu Hanifah itu dia bercerita, aku pernah dikasap sama Allah, disingkap. Ada orang wudu kan itu rontok dosa-dosanya. Pokoknya sesuatu yang buruk, yang mengerikan rontok dari tubuhnya. Sehingga kalau itu nanti jatuh ke air-air yang akan digunakan lagi, itu jadi buruk. Itulah mustakmal yang menyebabkan Imam Abu Hanifah mengatakan air mustakmal itu suci, tapi tidak lagi digunakan untuk bersuci. Begitu juga mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Maliki dan Hanbali, mustakmal itu kembali ke perilaku Nabi. Nabi bilang mukmin itu tidak najis. Udah itu cipratan-cipratan wudhu Nabi, cipratan mandi Nabi digunakan lagi oleh Aisyah. Kalau kita bilang itu kan Nabi, tubuh Nabi suci, tapi Nabi juga mengatakan tubuh orang mukmin juga tidak najis. Gitu cara ulama Maliki dan Hanbali menghukumi. Jadi mustakmal itu pun dua pendapat. Boleh digunakan kembali berwudu dan mandi junub. Ada yang mengatakan tidak boleh. Hanya boleh dia untuk misalnya ya mandi biasa. Ya. Udah itu nyuci-nyuci sesuatu yang untuk membersihkan kotoran-kotoran gitu. Tapi tidak untuk ibadah, untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, yaitu untuk berwudu dan mandi junub. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ya. Saya pribadi nih ya, air yang di situ kita mau masuk ke itu wudu itu, kalau saya pribadi itu mustakmal yang tidak mensucikan. Karena orang dari luar, kaki itu kan kotor, gak karuan mungkin apa ini, masuk situ wudu, kemudian keluar lagi langsung aja dia ke masjid. Kalau saya biasanya selalu saya cuci, langsung lagi di situ. Siap. Pendapat Ustaz bagaimana? Nah, win-win solusinya gini. Kita tidak tahu di depan dua menuju akses kamar mandi itu kalau dikumpulkan dua kullah atau tidak.
Kita tidak tahu ya, 160 liter minimal sampai 300 liter 2 kula itu. Itulah macam-macamnya ulama mengatakan satu kulahnya berapa. Dah, kita anggap yang paling minim. Insya Allah jumlahnya nggak mencapai 160 liter, katakanlah begitu ya. Udah, datanglah orang dari kamar mandi sana, dia tidak wudu, dia habis kencing, mungkin juga bernuansa kakinya ada najis, kita anggap. Dimasukkannya lah kakinya, bla 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 bla. Berarti itu kan tergenang. Kecuali dia mengalir, yang di masjid-masjid tertentu kan dibuat mengalir gitu kan ya. Ini tergenang, berarti kan najis yang tergenang. Udah. Tapi ketika dia masuk ke sini, kita nggak bisa serta-merta menghukumin dia itu najis. Oke, itunya air yang tergenangnya sudah najis. Kenapa? Karena Nabi, nanti kita dapatin hadis, itu kalau kita keinjak najis, katalah kotoran-kotoran hewan yang dihukumin najis itu, yang dagingnya tidak halal dimakan, kalau sapi, ya, kerbau, kambing, ayam, semua hewan yang halal dimakan dagingnya, maka kotorannya itu tidak najis, cuma kotor aja. Jadi tai kambing itu nggak najis, tai ayam nggak najis gitu kan, karena dagingnya halal dimakan. Itu kebanyakan mazhab begitu menghukumin. Nah, katakanlah kita keinjak tai anjing misalnya. Nah, itu kata Nabi, kalaupun kita najis ya, langkah kita yang berikutnya itu mensucikan. Jadi bumi ini mensucikan. Jadi kalau misalnya orang itu cuma buang air kecil tuh, dia nggak wudu, dia tuh ceret-ceret kakinya dimasukin dalam genangan itu, dia jalan ke masjid. Nah, kita nggak bisa menghukumin serta-merta, wah orang ini masuk ke masjid bawa najis, bukannya dicucinya dulu kakinya di keran itu lagi gitu kan, ada keran di luar itu. Nggak boleh begitu. Itu namanya kata Nabi kena ya penyimpangan setan yang ragu-ragu masalah suci dan najis. Nama setannya disebut Nabi al-walahanu, setan walahan. Kemudian kiai-kiai kami dulu bilang kewalahan gitu. Artinya kewalahan itu kerepotan, nih repot sendiri nih orang gitu. Jadi oke lah kita anggap karena itu tergenang dan tidak mencapai 2 kullah, berpotensi udah terus najis karena dia tidak mengalir. Kan begitu. Tapi tidak bisa serta-merta orang itu ke masjid membawa najis, itu jangan begitu. Hukum asalnya tadi Nabi bilang innal mu'mina la yanjusu. Jangan gampang-gampang menajisin orang Islam loh, kata Nabi. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Nah, gitu saja. Jadi kita win-win solutionnya, kita yang ngerti ya sudah. Apapun aktivitas kita di kamar mandi sana, kalaupun kita injak itu genangan itu, ya udah buka itu keran, cuci aja kaki lagi, dah gitu aja. Yang nggak mengerti, ya jangan dihukumin najis. Tapi itunya berpotensi najis karena dia tidak mengalir dan di bawah 2 kullah. Begitu. Apalagi dia di bawah pula lagi posisinya, bukan di atas gitu. Wah, udahlah, memang berpotensi najis lah itu. Hanya untuk membersihkan kaki mungkin. Gitulah bahasanya. Ya kan? Kan bisa aja itu memang karena dekat juga dengan apa namanya? Urinoir. Urinoir kan walaupun nggak ke depan gini ya, yang depan itu kan wastafel sebenarnya itu, wastafel yang nggak digunakan kan. Tapi kan orang itu bisa jadi dia, udah entah gimana dia istinjanya, udah itu dah dia keluar, ya berpotensi kaki dia itu ada cipratan urin dia, kemudian cuci kaki situ dah, wah najis lah itu. Apalagi dia di bawah pula itu kan, bukan di atas. Gitu saja ya Pak Muhajir. Jadi kita saja menyelamatkan masing-masing. Makanya ya insya Allah itu nanti kita amanahkan kepada Bang Haji Dedi, abangku ini ya, bagaimana kita renovasi kamar mandi kita itu. Karena memang tidak layak antara kita berwudu dengan kita buang air kecil. Itu potensinya, kawasan tempat wudu itu ya memang potensinya, karena urinoir begitu tidak ada apa namanya ya, partisi pemisah atau apa. Sementara orang-orang yang sembrono nih masalah-masalah itu kan ya kita wallahu a'lam lah begitu ceritanya. Insya Allah makanya kita doakan, kan ada proyek apa itu renovasi toilet itu kan, insya Allah nanti ya, itulah kedepannya ya. Cukup ya, kita di situ aja lah diskusinya ya. Udah apa ini, udah demo ini, cacing di perut nih. Iya, silakan Gusmin.